Haleluya. Ya, selamat datang kembali di ibadah online GPS Korup 1 Jakarta. Senang sekali saat ini saya boleh ada di tempat ini. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, roh kita boleh menyatu. Dan saat ini adalah masa-masa pandemi Corona atau COVID-19. Tapi biarlah semangat kita untuk memuliakan dan memuji Tuhan tidak padam. Dan kalau kita ada sampai hari ini, yakin Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan naikkan pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu.
ibadah. Tuhan boleh pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap apapun yang kami perbuat kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian selanjutnya yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bersyukur kita boleh ada saat ini, boleh sehat, boleh bertemu maupun secara online saat ini. Itu berkat dari Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kita akan naikkan kecaplah dan lihatlah. Selanjutnya kita akan naikkan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 1, ayat yang pertama, kedua beserta dengan kornya. Tapi karunia Allah yang ku
banyak perkara yang kita tidak mengerti sampai hari ini. Kita boleh ada di rumah, kita boleh melakukan aktivitas yang tidak seperti biasanya, tapi yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, pergumulan kita, Tuhan pasti dengar. Dan tetap percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan mampu menolong kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan naikkan pujian Allah peduli sebelum firman-Nya diberitakan oleh hamba-Nya. kemuliaan, pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami, yang mengizinkan kami Bapa untuk ada sampai pada detik ini. Semua ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena di saat kami menghadapi ketidakberdayaan kami Bapa, Engkau selalu peduli akan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak.
Sebab kami yakin dan percaya, iman kami berkata, kekuatan yang berasal dari Tuhan yang memampukan kami Bapa untuk ada menjalani kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali memberikan kepada kami pengajaran Bapa, kekuatan iman untuk kami menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun dan mengarahkan kami, dan tambahkan hikmat bagi kami Bapa, supaya kami mengerti Bapa apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman. Berkati bagi hamba-Mu yang akan menyajikan kebenaran firman Tuhan ini, dan memberkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, haleluya, shalom. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang kita bersyukuri dalam kehidupan kita ini, oleh karena sampai pada detik ini kita ada karena berkat yang berasal dari Tuhan. Berkat-berkat apakah itu? Berkat kemampuan, berkat kekuatan, berkat hal apa saja yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sampai pada detik ini. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan dalam Hosea 14 ayat 1 sampai dengan 10 yang akan menjadi bahan perenungan untuk kita saat ini. Tetapi hanya satu ayat saja saya membagikan untuk kita semua untuk menjadi perenungan kita pada ayatnya yang kedua tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Luar biasa kata-kata dari firman Tuhan ini. Tema daripada kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, kembalilah. Kata kembali di sini berarti mengajak kepada kita untuk berpaling kepada Tuhan. Yang pasti kita mengingat akan sebuah perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32, bercerita tentang anak yang hilang. Seorang anak bungsu yang meminta kepada orang tuanya atau kepada bapaknya untuk diberikan harta. Dan ketika orang tua memberikan kepada dia, dan apa yang dia lakukan dengan harta itu? Dia pergi ke sebuah tempat untuk berfoya-foya, untuk menghabiskan setiap apa yang diberikan oleh orang tua itu kepada dia untuk keinginan pribadinya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Orang-orang muda dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, dia kembali kepada ayahnya. Pertanyaannya di sini, apakah ayahnya tidak menerima dia kembali? Ayahnya dengan penuh sukacita menerima dia kembali. Oleh karena anak yang terhilang itu telah ditemukan kembali. Dan saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya khusus kepada kita orang-orang muda yang dikasihi Tuhan. Dalam teks pembacaan kita Hosea 14 ayat 1 hingga yang ke-10 ini mengisahkan di sini bagaimana kehidupan seorang ketika dia hidup dalam keberdosaannya dan harus kembali kepada Tuhan. Kitab Hosea 14 ayat 1 hingga 10 ini berisikan tentang pertobatan bangsa Israel dan juga pemulihan kembali yang akan dikerjakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kita tahu bagaimana kehidupan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel terkenal dalam Alkitab disebut dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang terkadang suka menyalahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bangsa yang suka menyalahkan pemimpin mereka, Nabi Musa dan siapapun yang menjadi pemimpin mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka salah. Tetapi pernahkah mereka melihat bahwa mereka juga salah di hadapan Tuhan?
dalam kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Di sini kita melihat apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Mereka tidak pernah bersyukur apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Pekerjaan mereka setiap hari hanya mengeluh dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang muda yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat di sini apa yang dikerjakan oleh Allah bagi mereka. Walaupun keberadaan mereka seperti yang kita tahu bersama selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Allah di sini mengasihi mereka. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi mereka dalam bentuk penyertaan Allah bagi bangsa Israel selama melakukan perjalanan di padang gurun. Allah mengirimkan tiang awan dan tiang api untuk menyertai perjalanan mereka. Ini berarti bahwa luar biasa kasih Allah itu dari dulu sampai sekarang ini akan tetap dianugerahkan kepada setiap kita ketika kita setia dan taat dan percaya berpaling kepada Dia. Kita tahu bersama-sama kita adalah orang yang berdosa. Tetapi apakah Allah memberikan kepada kita penghukuman di luar ketidakmampuan atau ketidakberdayaan kita? Apakah Allah tidak mau menerima kita lagi sebagai anaknya? Tidak. Allah akan tetap mengasihi kita. Dia akan menganugerahkan kepada kita pengampunan asalkan kita kembali kepada Dia. Asalkan kita berpaling kepada Dia, mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapannya. Kisah dalam Alkitab ini mengajak dan memberikan inspirasi kepada kita. Walaupun kita sudah berbuat dosa, tetapi Tuhan masih memberikan pengampunan untuk kita. Dia ingin kita kembali kepada Dia. Siapakah kita yang tidak berdosa di dalam dunia ini? Semua kita adalah orang yang berdosa. Pertanyaannya, dengan cara apakah kita kembali kepada Tuhan supaya kita dilayakkan kembali menjadi orang muda yang dipilih oleh Tuhan? Mari kita melihat pada poin yang pertama. Cara yang kita kerjakan kembali di sini adalah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan melakukan yang namanya pertobatan. Pada ayat yang kedua tadi dikatakan dalam teks kita, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Orang-orang muda dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan siapapun kita saudara yang diberkati Tuhan, pertobatan itu penting dalam kehidupan kita. Pertobatan akan memulihkan kehidupan kita dari kehidupan masa-masa lalu kita, masa-masa lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan pertobatan kembali kepada Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan kita di hadapan Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi kita, yang melakukan pertobatan secara luar biasa dalam kehidupan mereka, mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salah satu contoh adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang, untuk saudara dan juga untuk saya. Dan poin yang kedua, dengan cara apakah kita kembali kepada Tuhan supaya kita dilayakkan kembali menjadi orang muda pilihan Tuhan? Poin yang kedua, melakukan rekonsiliasi atau perbaikan hubungan kembali dengan Tuhan. Saudara-saudara orang muda diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rekonsiliasi atau perbaikan hubungan bisa menyelesaikan setiap penyelewengan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca kembali ayat 5 hingga ayat ke-8 dari teks itu tadi di situ, maka kita menarik kesimpulan di situ bahwa melakukan kembali rekonsiliasi dengan Tuhan atau perbaikan kembali hubungan dengan Tuhan, itulah merupakan cara kita untuk kembali bersatu dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah jauh dari Tuhan.
melakukan rekonsiliasi bersama dengan Tuhan atau dengan sesama kita, dengan siapapun kita, teman kita, saudara kita. Inilah merupakan tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita pun sebagai orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melakukan akan 2 poin ini, maka percayalah, kehidupan kita senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Percaya saja, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal apapun, berkat Tuhan akan dilimpahkan, dicurahkan, mengalir, diibaratkan seperti sungai dalam kehidupan kita ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Sungguh indah dan sungguh luar biasa ketika kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan hidup kita orang-orang muda? Apakah kita tetap hidup dalam ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa melepaskan hidup kita dari kuasa kegelapan itu? Orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan saudara-saudara siapapun kita, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Walaupun kita sering melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, tetapi Dia mencintai kita. Dia memanggil kita kembali untuk kembali kepada Dia. Pertobatan yang kita lakukan di hadapan Allah akan menyelesaikan setiap bentuk pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Hai orang-orang muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sudah jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan memanggil nama kita. Dan Dia mengatakan, kembalilah hai anak-anakku. Aku akan memberkati engkau. Aku akan mengasihi engkau. Aku akan mencurahkan berkat-Ku kepada engkau. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Janji Tuhan kepada orang-orang muda, bahkan kepada setiap kita orang yang percaya. Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini Tuhan mengasihi engkau. Luar biasa saudara-saudaraku, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah kita ragu dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang muda. Sebab kita yakin dan percaya Kristus Yesus yang kita sembah, Dia akan senantiasa menolong kita, mengasihi kita, mencintai kita, dan memberi berkat-Nya bagi kita semua. Biarlah selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan menjadi saluran berkat-Nya dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, oleh karena kembali kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kami Bapa kemampuan untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dalam masa-masa pandemi COVID-19, masa sekarang ini Tuhan, secara manusia Bapa, siapapun kami mengalami ketidakmampuan kami, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tetapi satu hal Bapa kami amini dan kami percaya, ketika kami beriman kepada Yesus Kristus, maka segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Maka pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya kami akan alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua orang-orang muda Gerakan Pembasuhan Korum 1 Jakarta, bahkan siapapun kami Bapa, biarlah pertolongan Tuhan ajaib bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Ini doa ucapan syukur kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan